sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur pagi hari ini kalau kita ada di hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita pasti akan diberkati Tuhan. Bisa berkata amin. Mari kita melihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca bersama-sama 4 ayat ini, tentu dengan suara yang jelas, nyaring terdengar. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yehosafat. Ayat 1 sampai ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yehosafat bersama-sama sepasukan orang Miuni. Datanglah orang memberitahukan kepada Yehosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yang di En-Gedi. Yehosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Bisa berkata amin. Minggu yang lalu saya berbicara jangan terlambat. Sekarang ini minggu ini saya berbicara dari hal jangan menyerah. Jangan menyerah. Dalam ayat ini atau dalam kisah ini kita melihat bahwa Yehosafat sedang menghadapi ancaman yang sangat berat dari musuh-musuh yang siap menghancurkannya. Dari utara orang Seir, dari timur orang Amon, dari selatan orang Moab. Ini adalah krisis yang sangat memuncak. Rasanya tidak bisa lari kemana-mana, dikepung. Ini Yehosafat dan orang Israel. Mereka alami tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi pagi hari ini saya berbicara dari hal jangan menyerah. Arti kata menyerah, tidak berdaya, jatuh tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, menyerah pada keadaan, pasrah, merasa pintu semua sudah tertutup, tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada kemungkinan lagi, sudah mentok. Itu arti kata menyerah. Tidak bisa lagi, mau lakukan apa lagi, pintu sudah tertutup, gak bisa lagi. Dan persoalan seperti ini dihadapi oleh Yehosafat dan bangsa Israel. Mereka terkepung. Secara lahiriah mereka alami ketakutan yang begitu luar biasa. Rasanya sudah tidak ada pintu untuk bisa mereka lari, sudah tertutup. Rasanya sudah mau menyerah kepada keadaan, karena situasi itu tidak bisa lagi memungkinkan untuk mereka untuk bisa menang. Karena dibanding dengan tentara musuh, dengan tentara Yehosafat begitu jauh perbedaannya. Musuh begitu banyak dan mengepung mereka di tempat perkemahan mereka. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan terjepit apapun, jangan menyerah. Bisa berkata amin. Mari kita belajar dari sini. Tidak tenggelam dalam penderitaan, tidak kalah dalam peperangan rohani, dan bangkit dalam kemenangan. Belajar melakukan apa yang sebenarnya tidak dapat dilakukan, yaitu bertahan. Yang kita harus lakukan seperti Yehosafat dan orang
Israel, sekalipun mereka sudah dalam keadaan terkepung, tidak bisa lari kemana-mana, tetapi yang saya pelajari dari kisah ini, mereka tetap bertahan, jangan menyerah, tidak tenggelam dalam penderitaan. Waduh, sudah nggak bisa lagi Pak Pendeta, sudah tidak berdaya lagi, nggak ada jalan keluar lagi Pak Pendeta, sudah sulit, sudah mentok. Saya mau katakan kepada saudara, jangan menyerah, tetap bertahan. Bisa berkata amin? Karena kita akan menemukan jawaban-jawaban dari kebenaran firman Allah. Yang dilakukan Yosafat, yang pertama, arahkan hatimu untuk mencari Tuhan. Yosafat memang menjadi takut ketika dalam keadaan kondisi terkepung, tidak bisa ada jalan keluar lagi. Dari segi jasmaninya dia merasa takut. Dia merasa takut, tetapi ketakutan Yosafat tidak apatis, tidak masa bodoh, tidak. Ketakutan Yosafat justru dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda agar berpuasa, cari Tuhan. Dalam kondisi yang sudah tidak ada jalan keluar lagi, mungkin pintu-pintu sudah tertutup, tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ada satu pintu, yaitu kepada Tuhan. Makanya Yosafat tidak tenggelam dalam penderitaannya, dalam ketakutannya. Dia berseru kepada bangsa Israel, cari Tuhan, berpuasa, cari Tuhan, pasti engkau menang. Bisa berkata amin. Yosafat arahkan hatinya untuk mencari Tuhan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, ayat ketiga dan keempat, tolong dibantu klik ya. Ayat 2 sampai ayat 3, 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan. Dalam kondisi yang sudah terjepit, yang sudah alami ketakutan yang sangat, tidak bisa lagi dibantu oleh siapapun, karena sudah dalam keadaan terkepung. Tetapi Yosafat ingat Tuhan. Dia berseru, cari Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, ketika kita cari Tuhan, maka pasti ada jalan keluar. Bisa berkata amin. Kenapa kami berpuasa 3 kali 24 jam tidak makan, tidak minum? Karena ingin cari hadirat Tuhan. Ada banyak hal sudah tidak bisa lagi kita atasi dengan akal, tidak bisa kita atasi dengan otak pemikiran manusia. Tetapi semua bisa diatasi kalau ada Tuhan. Bisa berkata amin. Itulah sebabnya Yosafat berseru, Yehuda supaya berpuasa dan supaya mereka mencari Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan jawab doa mereka dan mereka alami kemenangan demi kemenangan. Jalan boleh tertutup secara akal manusia, pintu-pintu boleh tertutup secara akal manusia, tidak bisa berdaya dengan mata jasmani kita, tidak melihat, nggak bisa lagi lakukan apa-apa. Ini sudah sulit, tidak bisa lagi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ikuti cara Yosafat, cara orang Yehuda. Mereka datang cari Tuhan, karena di dalam mereka mencari Tuhan, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Di situasi seperti ini, yang sangat-sangat, ya mungkin ada banyak orang ngeluh, telepon ke saya, share. Mereka katakan, aduh Pak Pendeta susah cari uang hari-hari ini.
Dengan COVID, dengan corona, ada batasan-batasannya. Orang pun susah cari uang. Jualan terkadang gak laku, takut makan makanan itu ada coronanya dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, di situasi yang sulit, jangan mundur dari Tuhan, justru semakin cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti buka jalan. Bisa berkata amin. Itu yang pertama ya. Yosafat dari Tuhan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5 ya, sampai 12 mereka. Ayat 6 dikatakan, bukankah engkau? Perhatikan, ketika Yosafat mencari Tuhan, di situ ayat 6 berkata, bukankah engkau? Artinya Yosafat mengingatkan dirinya sendiri tentang siapa Tuhan itu. Yosafat meneguhkan dirinya sendiri tentang siapa Tuhan itu. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang mencari Tuhan sedang mengingatkan dirinya, ada Tuhan. John memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi, tetapi cari Tuhan, ada Tuhan yang sanggup menolong. Ini dilakukan oleh Yosafat. Dia ingatkan dirinya. Semua boleh tertutup, tetapi masih ada jalan terbuka ketika kita cari Tuhan. Ketika engkau alami persoalan masalah yang berat bagaimanapun, rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Ingatkan dirimu dengan perkataanmu, masih ada Tuhan. Itu Yosafat lakukan. Dia cari Tuhan, dia ingatkan dirinya bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih membuka jalan, Tuhan masih menolong, Tuhan tidak pernah terlambat menolongnya. Bisa berkata amin. Itu Yosafat. Dalam mencari Tuhan, lihat 2 Tawarik 26, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Ini perkataan Yosafat. Dia perkatakan dalam dirinya, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang-orang yang dapat bertahan melawan engkau. Lihat, kepercayaan Yosafat terhadap Tuhan begitu tinggi. Dia ingatkan dirinya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu sanggup melawan musuhnya. Yosafat ingatkan dirinya. Hari ini ketika engkau hadapi persoalan yang berat bagaimanapun, ingatkan dirimu dengan perkataanmu, dengan firman Allah, bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Bisa berkata amin. Mungkin manusia sudah tidak bisa menolong lagi. Ketika Om Edi masuk rumah sakit, sebelum dibawa ke Surabaya, siangnya itu kami datang hari Minggu siang, hari Senin malam dibawa ya. Oh, Minggu malam dibawa. Senin dibawa. Minggu siang kami ke sana doakan khusus. Karena tiba-tiba ini Om pusing, badannya panas. Begitu. Kemudian istri saya katakan, ini Tante Mia minta didoakan. Oke, kalau begitu habis ibadah minggu jam 2 kalau tidak salah, kami ke sana doakan. Saya katakan kepada Om Edi, masih ada Tuhan. Utamakan Tuhan dan cari Tuhan. Karena berkali-kali ketika saya jemput istrinya untuk hadir di gereja, selalu diajak, ayo ke gereja Om. Aduh nantilah. Nah, kata nanti itulah mengandalkan manusia. Haleluya. Tapi kalau dia datang, saya percaya dia andalkan Tuhan. Terus saya doakan, kami perjamuan kudus di rumahnya bersama anak dan cucunya. Kemudian saya urapi dia kepalanya, urapi dengan minyak zaitun, minyak pengurapan. Saya urapi dia. Tuhan, tunjukkan di mana letak penyakit. Besoknya dibawa, ternyata ada gumpalan darah di kepala, bekas luka jatuh. Jadi darahnya tidak keluar semua, ada gumpalan. Dari gumpalan darah itulah yang membuat dia pusing-pusing. Nah, saya katakan kepada istrinya ketika saya telepon dari arena rumah puasa,
Tante, ini sudah jawaban Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan jalannya bahwa ternyata penyakitnya Om ada di gumpalan darah. Segala sesuatu Tuhan tunjukkan kalau kita cari Tuhan. Bisa berkata amin. Kalau kita cari Tuhan. Saudara, dengan kekuatan manusia kita tidak bisa menghadapi persoalan hari-hari ini. Persoalan terlalu berat. Masalah terlalu berat, masalah ekonomi, belum lagi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, belum lagi masalah rumah tangga selesai, masalah anak-anak, belum lagi masalah anak-anak selesai, masalah lingkungan, belum lagi masalah lingkungan selesai. Ada masalah siap datang, 1000 masalah siap mengancam kita. Tetapi orang yang mencari Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Yosafat lakukan itu. Dia cari Tuhan. Dan dia peringatkan dalam dirinya, ada Tuhan Yosafat, ada Tuhan Yosafat. Maka dia tidak mengundang tentara, tidak memberitahu, mungkin pada waktu itu belum ada WA, SMS, tidak memberitahu kepada tentara-tentara bantuan, tidak minta kepada tentara lain untuk membantu dia, tidak. Tapi dia hanya datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dan akhirnya dalam kisah itu Yosafat alami kemenangan demi kemenangan. Yang berikut saudara perhatikan ini, Yosafat mengingatkan dirinya akan apa yang Tuhan telah lakukan. Artinya begini, Yosafat ingat bahwa Tuhan itu pernah melakukan perkara-perkara besar bagi bangsa Israel. Makanya Yosafat ingatkan, artinya begini, kalau Tuhan tolong kami dulu, maka Tuhan pasti menolong kami sekarang. Bisa berkata amin. Saudara pernah ditolong Tuhan yang dulu-dulu? Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Kalau Tuhan tolong kita dulu, maka mujizat Tuhan masih ada. Kalau Tuhan tolong Om Rudi dulu dari penyakitnya, saya yakin Tuhan juga akan tolong masalah yang lain. Haleluya. Yosafat ingatkan dirinya, ya, mengingat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau. Yakinlah mujizat Tuhan terjadi di masa lampau masih terjadi hari ini. Itu saya terlalu yakin. Saya agak kontradiksi dengan banyak pendeta. Banyak pendeta hari ini takut buka gerejanya, ibadah. Agak kontradiksi dengan saya. Saya katakan kepada mereka, kalau you takut membuka gereja untuk beribadah untuk umat, bagaimana engkau berbicara tentang mujizat? Bagaimana engkau berbicara tentang iman? Bagaimana engkau berbicara tentang perlindungan Tuhan? Terkadang mereka bersembunyi di ayat ini. Kalau sudah ada celaka, jangan maju dong. Sudah tahu celaka kok mau datang? Ada banyak ayat berbicara tentang pertolongan, perlindungan, mujizat Tuhan terjadi. Hanya beberapa ayat saja yang berbicara kalau bahaya sudah di depan, ya kita tidak cari bahaya. Kita datang di sini cari Tuhan, amin. Sudah kan datang di gereja bukan cari bahaya, bukan cari corona, tetapi cari Tuhan. Saya percaya kalau kita cari Tuhan, corona beres, corona dihalaukan oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Makanya mereka lagi agak ekstrim dengan hal-hal seperti ini. Tapi gereja ini sejak ada corona bulan Maret 2020 hanya 1 kali itu pun cuma hari Minggu toh. 1 kali aja setelah kita buka. Sampai hari ini Tuhan sudah tolong. Bisa berkata amin. Ya. Mengingat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan di masa lampau. Yosafat ingat kalau Tuhan pernah lepaskan orang Israel dari orang Amalek. Tuhan lepaskan orang Israel dari serangan musuh pada waktu mereka di padang gurun. Masa Tuhan tidak melepaskan kita hari ini? Kata Yosafat. Dia ingatkan dirinya ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Ya. 2 Tawarik 27 berkata, bukankah engkau Allah? Lihat. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat itu untuk selama-lamanya? Yosafat ingat bahwa Tuhan pernah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel tentang keturunan Abraham. Ayat 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Mereka rebut tanah Kanaan atas pertolongan Tuhan, di mana tanah Kanaan adalah orang-orang besar, orang-orang enak, turunan-turunan raksasa. Tapi tahu mereka bisa kalah
ada Tuhan yang pernah menolong mereka. Bisa berkata amin? Tuhan masih menolong kita hari ini Bapak Ibu. Kuasanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Yakinlah dengan imanmu, masalah apapun beratnya engkau hadapi hari ini, yakin percaya Tuhan yang dahulu tolong kita tetap menolong kita hari ini. Amin, saudara. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, kata Yosafat, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Ya. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesukaran kesesakan kami sampai kau mendengar dan menyelamatkan kami. Lihat, Yosafat berkata, kalaupun ada malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, corona atau kelaparan, kami tetap berdiri di depan gereja, kami tetap berdiri di dalam gereja, dalam rumahmu. Makanya saya agak radikal dengan iman. Karena ketika kita tetap berdiri di hadapan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Makanya Yosafat katakan, ya, dalam ayat itu, tolong boleh, ya, dikatakan dalam ayat itu, ayatnya yang keberapa itu, ya? Oh, ya, lihat. Bila malapetaka, dia tahu. Bila malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, wabah, pandemi, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan, di rumah Tuhan di hadapan. Pandemi apapun, bahaya apapun, Yosafat berkata, kami tetap berdiri di hadapan rumah Tuhan. Kami tetap berdiri di dalam rumah Tuhan. Apapun resikonya, kami ada di rumah Tuhan. Kenapa dia tahu di rumah Tuhan ada keselamatan demi keselamatan? Bisa berkata amin. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Next ya. Ya, Yosafat bertanya kepada Tuhan untuk melakukan hal lagi. Ulangi apa yang telah engkau lakukan bagi kami. Lakukan hal itu lagi bagi kami. Yosafat ingin supaya Tuhan melakukan mujizatnya di saat mereka hadapi persoalan yang begitu sulit, terkepung, sudah bahaya, mengancaman itu sudah mengelilinginya. Yosafat yakin pasti Tuhan engkau mengulangi mujizatmu yang engkau pernah lakukan kepada bangsa Israel. Saudara masih percaya mujizat Tuhan? Tuhan mau lakukan itu kembali dalam hidup. Karena Allah kita tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong, memberkati kehidupan kita. Haleluya. Artinya, kalau Tuhan tolong masa lalu, Tuhan juga pasti tolong masa sekarang. Makanya jangan takut, jangan menyerah. Ya, next ya. 2 Tawarik 20:12. Ya Allah kami, tidak engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Lihat, Yosafat katakan, kami tidak tahu apa lagi, cara apa lagi yang untuk saya lakukan Tuhan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami sudah kehabisan akal, dengan cara kami tidak bisa, tetapi kami tetap mencari Engkau. Rupanya dalam mencari Tuhan, sekalipun akal sudah tidak bisa atasi, ketika cari Tuhan ada jalan keluar. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, dia berkata, aduh sudah gak bisa lagi. Dia mencoba dengan akalnya. Yosafat berkata, kami sudah kehabisan akal untuk mengatasi laskar yang besar ini, tetapi kami tetap mencari Tuhan. Akal boleh habis,
tidak bisa lagi berpikir untuk mengatasi masalah. Tetapi ketika kita cari Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan. Itu luar biasa, bukan? Next ya. Ya, Mazmur 99, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Itu Tuhan. Kalau kita merasa terinjak, tidak bisa lakukan apa-apa lagi, alami kesesakan, di sana Tuhan menjadi perlindungan kita. Amin. Ayat 10, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kutinggalkan, kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya. Bisa berkata amin. Tuhan tetap bersama dengan dia, kepada orang yang mencari dia. Makanya kalau supaya kita tidak menyerah, cari Tuhan, maka pasti kita alami kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia sudah tidak berdaya lagi? Dia lakukan, pusatkan perhatian pada janji Allah, bukan pada manusia. Bisa berkata amin. Pusatkan perhatian pada janji Allah, bukan pada masalah. Lihat, ketika Yosafat alami masalah yang sulit, dia tidak pusatkan perhatiannya kepada tentara yang mengepung dia. Dia tidak pusatkan perhatiannya kepada masalah yang dia hadapi, tetapi dia pusatkan perhatiannya kepada janji Tuhan. Amin. Pusatkan perhatian. Ketika engkau alami masalah, jangan pikirkan masalah, tapi perhatian tertuju kepada janji Tuhan. Maka saya percaya ketika perhatian kita tertuju kepada janji Tuhan, itu membangkitkan iman kita dan melahirkan mujizat demi mujizat. Saudara, Yesus berkata kepada rasul-rasul untuk bertolak ke seberang. Bertolak dari mana saudara berada? Ke tempat yang Tuhan telah tetapkan bagi saudara, bagi diri saudara. Artinya Yesus dalam Matius 14, Yesus berkata kepada rasul-rasul bertolak ke seberang. Murid-murid tidak pernah membantah. Kenapa? Karena mereka pusatkan perhatiannya kepada Yesus. Sekalipun mereka harus menghadapi gelombang besar di tengah danau, perahu mereka harus diombang-ambingkan oleh gelombang, tetapi mereka tidak pusatkan kepada gelombang, tapi kepada Yesus. Maka ketika perahu mereka sudah diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka mulai berteriak, "Celaka kita binasa!" Tetapi perhatian mereka kepada Yesus yang ada di buritan perahu, dan mereka bangunkan Yesus. Dan akhirnya Yesus bangun menghadap di gelombang itu, dan gelombang itu menjadi tenang. Bisa berkata amin. Jangan pusatkan perhatian kepada masalah yang kau hadapi, tapi pusatkan perhatian kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah berdusta. Bisa berkata amin. Dia yang berjanji tidak pernah berdusta. Pusatkan perhatian pada janji Allah, bukan pada masalah. Banyak masalah, tapi kalau kita pusatkan perhatian kepada masalah kita, maka janji Tuhan bisa kita lupakan. Tapi pusatkan perhatian pada janji Allah. Tuhan yang berjanji akan menyembuhkan kita, Tuhan yang berjanji akan menolong kita, Tuhan yang berjanji akan membela kita. Janji itu masih berlaku sampai hari ini. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Maka ketika kau menghadapi masalah, jangan pusatkan perhatian kepada masalahmu, tapi pusatkan perhatianmu kepada janji Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang mengalami masalah, pikirannya untuk masalah itu, sehingga dia lupa berdoa, lupa berpikir bahwa janji Tuhan itu dahsyat, lebih besar daripada masalahnya. Haleluya. Nah, ini yang kita harus belajar ya. Lihat, terkadang akan ada badai di tengah perjalanan hidup kita. Pasti ada badai. Pasti ada badai. Dari janji kepada penggenapan akan selalu ada angin kemanangan dan badai itu. Dari janji Tuhan untuk melihat penggenapan dari janji Tuhan, memang di perjalanan itu pasti ada badai, ada persoalan. Nah, untuk mengalami penggenapan dari janji Tuhan, pusatkan perhatian kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Haleluya. Makanya saya tidak pernah pusatkan perhatian saya kepada corona. Mau mati karena corona itu rencana Tuhan. Saya tidak pernah takut dengan apapun.
Karena saya percaya ada Tuhan yang berjanji menolong dan menolong saya. Bisa berkata amin? Tidak usah takut ya begitu-begitu. Masa corona, Bapak dan Ibu Gembala kemana-mana. Ke Jakarta kumpul 80 orang, barusan kumpul 27 hamba Tuhan di Trawas. Kumpul 3 hari 3 malam doa bersama. Ada orang bilang, tak takut corona, tak takut mati. Ada Tuhan kok takut mati. Haleluya. Ada Tuhan. Saya yakin kalau kita cari Tuhan, pusatkan perhatian kita kepada janji Tuhan, masalah pasti beres. Haleluya. Jadilah seorang anak Tuhan yang bermental prajurit, bukan seorang selalu khawatir. Saudara tahu prajurit? Prajurit itu tidak memusingkan persoalannya, tetapi prajurit itu terus berperang. Yang penting dia menang. Itu prajurit. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan seperti prajurit, maka tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bisa berkata amin? Tidak ada kekhawatiran. Next ya. Corrie ten Boom berkata, seorang dari ada orang Amerika ini. Corrie ten Boom berkata, jika engkau melihat dunia, engkau akan menjadi cemas. Jika engkau melihat dirimu, engkau akan tertekan. Lihat, Corrie ten berkata begini, kalau engkau melihat kondisi dunia, pasti engkau cemas. Dunia begini-begini ya. Jika engkau melihat dirimu, engkau akan tertekan. Lihat kekuatanmu, pasti tertekan. Aduh, saya nggak mampu, saya nggak mampu. Lihat diriku, lihat rumah tanggaku, saya sudah tidak mampu lagi. Nah, tetapi jangan lihat dirimu, jangan lihat kondisi dunia. Memang dunia akan hancur. Jangan lihat kondisi dunia, tapi lihat Tuhan, lihat janji Tuhan. Haleluya. Dia yang berjanji tidak pernah berdusta dengan janjinya, pasti menolong dan memberkati kita. Ya, tetapi jika engkau melihat kepada Yesus Kristus, engkau akan mendapatkan ketenangan. Amin. Di tengah persoalan apapun hari ini, pandang Yesus. Di mana ada Yesus, pasti ada mujizat. Haleluya. Next, yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi persoalan yang sulit? Berdiri di hadapan Tuhan. Lihat. Berdiri di hadapan Tuhan. Yosafat ketika alami persoalan yang begitu sulit, terjepit dari berbagai penjuru, dari berbagai arah, dia belajar tidak gampang menyerah. Belajar berdiri di tengah badai, tidak berdiri dengan pasif, berdiri dalam kekuatan Tuhan. Iblis bisa saja menyerang dengan krisis, tetapi kalau kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan, iblis tidak bisa kalahkan kita. Haleluya. Yosafat belajar berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan, tapi dia berdiri di hadapan Tuhan, artinya dia andalkan Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Sekalipun dia tahu sekelilingnya itu sudah dikepung, dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Masalahmu berat bagaimanapun, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, saya yakin masalah itu pasti beres. Haleluya. Ya. 2 Tawarik 20:17 berkata begini, katanya, ya Allah kami, kata Yosafat, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada. Lihat, sekalipun dia alami masalah yang sulit sudah terkabul, dia katakan, mata kami tetap tertuju kepada, tetap memandang Tuhan. Mau menang, mau menang, pandang terus Tuhan, jangan menyerah. Coba kalau Yosafat menyerah, nah sudahlah, mati-mati dah, habis-habis dah, itu namanya menyerah. Tapi tidak dengan Yosafat, tetapi mata kami tetap tertuju kepada, tetap berdiri di hadapan Tuhan, yakin benar akan pertolongan Tuhan. Itu jemaat yang dahsyat.
pemimpin rohani yang heran, yang dahsyat, yang selalu mengandalkan Tuhan. Next ya, Efesus 6:13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Di Efesus 6 itu banyak sekali, ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah adalah firman, Roh Kudus. Baca firman, yakini firman, minta kuasa Roh Kudus supaya kita mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Orang yang membaca firman, merenungkan firman, mengandalkan Roh Kudus, dia pasti kuat berdiri di tengah masalah, di tengah badai. Haleluya. Next ya, yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Yosaf ketika dia menghadapi persoalan yang begitu berat? Ayat 13 dan 14 dan ayat berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Tuhan. Lihat, menantikan Roh Kudus yang menolong mereka, menggantikan mereka untuk berperang. Jadi bukan bangsa Israel yang berperang, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang berperang. Ayat ini berkata, klik, ya, kembali nah, ya, 2 Tawarik 20 ayat 13. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, ini pemimpin, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka nantikan Roh Allah bekerja, nantikan kuasa Tuhan bekerja. Makanya sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, semua istri anak-anak kumpul berdiri di hadapan Tuhan. Disitulah kuasa Allah dinyatakan. Ketika kita berdiri bersama keluarga kita di hadapan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Makanya mari ajak keluargamu untuk datang ibadah berdiri di hadapan Tuhan. Maka pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan. Roh Kudus dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga mereka menang. Menang karena ada kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena bukan mereka yang berperang, melainkan Roh Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Dan ayat itu dikatakan mereka alami kemenangan tanpa mereka berperang, karena Tuhan menggantikan mereka untuk berperang. Bisa berkata amin? Itu saudara. Jadi bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang menggantikan kita. Artinya ketika kita menghadapi persoalan yang sulit bagaimanapun, jangan menyerah dengan imanmu, karena ada Tuhan yang akan menggantikan kita untuk berperang. Nah, kalau Tuhan yang berperang menggantikan kita, Tuhan pasti menang. Bisa berkata amin? Itu yang harus kita lakukan. Yang kelima, ayat 21 dan 23. Di situ yang kelima dikatakan naikkan pujian kepada Tuhan. Lihat, Yosafat dan bangsa Yehuda atau Israel ini, mereka hanya menaikkan pujian kepada Tuhan. Sekarang mereka meletakkan senjata peperangan mereka. Senjata mereka letakkan, tapi mereka memuji Tuhan. Artinya tidak angkat senjata untuk melawan bangsa Meuni, orang-orang yang menyerang dia, tidak. Tapi mereka letakkan senjatanya. Ayo kita memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, ya, semangat dan berani memuji Tuhan adalah bahasa iman. Iman bangkit saat memuji Tuhan. Makanya kalau ibadah, semangat memuji Tuhan. Ketika kita semangat memuji Tuhan, iman kita bekerja. Bisa berkata amin. Tapi kalau memuji Tuhan asal-asalan saja, bagaimana iman bisa bekerja? Makanya di gereja ini, pujian itu dahsyat. Pujian itu harus hebat, harus naik seperti dupa yang agung. Makanya saya punya rencana, bukan hanya main keyboard, tapi saya rencana ingin membeli drum band.
band listrik. Saya sudah lihat drum bandnya itu harganya sekitar ya 6-7 juta satu set. Saya percaya Tuhan pasti ada. Bisa berkata amin. Supaya anak-anak ini bisa juga main drum, main gitar, musiknya. Karena Alkitab mencatat itu. Pujilah dia dengan kecapi, dengan gabus, dengan ceracak yang gemerincing. Karena Tuhan senang dipuji. Bisa berkata amin. Tuhan senang diagungkan. Makanya kalau datang beribadah, puji-pujian semangat dong. Karena ketika engkau puji-pujian semangat, Tuhan akan turun menggantikan engkau berperang. Haleluya. Dengan puji-pujian. Tembok Yeriko itu jatuh roboh, tembok yang begitu tebal, begitu tinggi. Bukan roboh karena dipakai godam, dipakai palu besar. Bukan. Mereka hanya keliling memuji Tuhan, keliling memuji Tuhan. Hari ke-7 tembok itu roboh tanpa disentuh oleh mereka. Bisa berkata amin. Itu yang Tuhan mau, memuji dia. Yosafat bersama bangsa Yehuda memuji-muji Tuhan. Di situasi yang sulit, mungkin orang berkata, ini orang gila. Sudah dikepung, masih nyanyi. Terkadang gereja Pentekosta digituin. Sudah corona, masih ibadah-ibadah. Masih nyanyi-nyanyi. Masih memuji-muji Tuhan. Mereka tidak tahu rahasia kemenangan terletak puji-pujian. Amin, saudara. Ya, lihat ya. 2 Tawarik 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai memuji Tuhan dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Moab, Bani Moab, Amon, Seir terpukul kalah. Bukan karena kekuatan Yosafat, bukan. Tapi karena Tuhan yang menggantikan mereka berperang. Mereka hanya memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan turun menolong kita. Makanya kalau ada masalah, jangan nangis. Ambil gitar. Saya kalau sudah punya masalah besar, saya ambil gitar, saya nyanyi sekeras-kerasnya di kantor. Tiba-tiba Tuhan nyatakan kuasanya. Kalau ada masalah, jangan nangis. Ya, ambil kaset lagu rohani, dengarin, ikut nyanyi. Mungkin orang lihat, suamimu lihat, ini orang gendeng. Istrimu lihat, oh orang ini gendeng. Dia nggak tahu di puji-pujian itu ada kuasa yang dahsyat. Amin. Dan orang Moab, orang Amon, orang Seir yang menyerang Yosafat dipukul kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang menghadang mereka. Karena dengan puji-pujian kepada Tuhan. Bisa berkata amin Bapak Ibu? Ya, ya, ya. Lihat ini, Tuhan buat. 2 Tawarik 20-23. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang pegunungan Seir. Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka, memusnahkan orang Yehuda. Dia sudah siap membunuh. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Lihat, mereka sendiri musuh sama musuh saling membunuh karena dengan puji-pujian. Masalah kita akan saling membunuh dengan masalah yang lain. Kita menjadi pemenang kalau ada puji-pujian dari mulut kita. Amin. Makanya nyanyi itu keras, Bapak Ibu. Kalau nyanyi cuma ada gimana bisa memenang? Oh, kalau pengerja saya doa dengan saya di kantor bersama Ibu Gembala. Kalau mereka tidak nyanyi kuat-kuat, saya teriak, woi nyanyi! Kaget mereka. Mungkin nasi nyanyi. Itu pendeta John. Kenapa? Puji-pujian yang kita naikkan sungguh-sungguh menarik hadirat Allah dan Tuhan ganti kita berperang. Dan Tuhan buat mereka, buat ini apa? Musuh saling bunuh-membunuh.
musuh dengan musuh. Akhirnya Yosafat bersama tentara Yehuda tinggal menonton, lihat, wah dahsyat luar biasa puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara akan tetap tinggal di dalam api jika saudara belajar bagaimana memuji Tuhan di dalam api. Ketika saudara mulai bernyanyi di dalam api ini berbicara tentang persoalan, berbicara tentang kesulitan-kesulitan. Tetapi yang Tuhan mau sekalipun ada api persoalan yang membakar kita, tetap memuji Tuhan. Amin. Sebagai contoh ini, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian yang menyala-menyala. Mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala karena iman mereka kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, perapian yang menyala itu dipanaskan sampai 7 kali panasnya. Jadi disentuh sedikit jadi debu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka ada dalam perapian yang menyala-menyala, mereka menyanyi-nyanyi dalam perapian yang menyala-nyala itu. Akhirnya ada satu oknum muncul yang menolong mereka. Mereka berkata itu anak dewa, padahal itu Tuhan yang sedang bersama dengan mereka. Amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saya percaya pasti kita menang. Makanya pagi hari ini jangan menyerah dengan persoalan, jangan menyerah dengan keadaan. Ada Tuhan, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, puji Dia, agungkan Dia. Maka saya yakin kita pasti alami kemenangan demi kemenangan. Tutup Alkitab. Kita nyanyikan sebuah pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji tak selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan